Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran ekonomi. Saat ini kita akan membahas tentang biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. Kita akan membahasnya satu-satu terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan membahas tentang biaya produksi. Sebelum kita ke biaya produksi, kita harus mengenal biaya itu apa. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan yang menurut harga pasar yang berlaku. Untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam tersebut, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal. Kita akan membahasnya satu-satu dimulai dari total fixed cost atau TFC. Total fixed cost atau TFC adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi. Fixed cost harus diperhitungkan meski perusahaan tidak berproduksi. Contoh dari fixed cost ini adalah biaya sewa bangunan dan gaji pegawai tetap. Yang kedua yaitu total variable cost atau TVC. TVC adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Contohnya yaitu bahan baku dan bahan bakar. Ketiga yaitu total cost atau TC. Total cost adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Ya, dapat kita lihat total cost ini adalah penjumlahan dari total fixed cost dan total variable cost. Jadi untuk mencari total cost, caranya adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Selanjutnya average fixed cost atau AFC. Average fixed cost adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Dapat kita lihat AFC dapat dicari dengan total fixed cost dibagi dengan quantity. Selanjutnya average variable cost. Average variable cost adalah biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. Average variable cost dapat dicari dengan total variable cost dibagi dengan quantity. Selanjutnya yaitu average total cost atau ATC atau biasa disebut juga di berbagai buku dengan AC. Total cost ini adalah dapat dicari dengan cara total cost dibagi dengan quantity. Kemudian yang terakhir yaitu marginal cost atau MC adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk produksi satu unit tambahan output. Dalam mencari marginal cost dapat dicari dengan cara delta TC per delta Q atau bisa juga dicari dengan cara delta TVC per delta Q. Setelah kita mengenal rumus-rumus di slide sebelumnya, sekarang mari kita aplikasikan rumus tersebut untuk menghitung dan membuat kurva biaya yang terdiri atas kurva biaya rata-rata yang disebut AC atau ATC, biaya tetap rata-rata atau AFC, biaya variabel rata-rata atau AVC, dan kurva biaya marginal atau MC. Saya yakin teman-teman semua bisa menghitung biaya tersebut dan menggambarkan kurvanya, karena ini masih tergolong kurva yang sangat simpel. Karena saya yakin teman-teman sudah paham tentang kurva dan tabel di atas mencarinya karena sudah dijelaskan di sebelumnya, sekarang kita memperhatikan kurvanya saja. Perhatikan kurva AFC ya. AFC itu yang garisnya putus-putus itu. Kurva AFC yang terus menurun seiring bertambahnya kuantitas produksi. Hal ini menunjukkan semakin banyak kuantitas produksi, maka proporsi biaya tetap untuk tiap unit semakin sedikit. Sekarang kita perhatikan kurva AVC. Pada bagian awal, kurva AVC menunjukkan gejala menurun namun kemudian meningkat. Penyebabnya, semakin banyak unit yang diproduksi, awalnya akan meningkatkan total produksi. Namun setelah mencapai tingkat tertentu, produk marginal yang dihasilkan akan semakin menurun. Semakin banyak yang diproduksi, setelah mencapai titik tertentu, biaya variabel akan meningkat. Setelah membahas tentang biaya produksi, kita sekarang tentang penerimaan. Dalam proses produksi mesti ada biaya dan ada penerimaan. Sekarang kita membahas tentang penerimaannya.
Secara umum, penerimaan itu dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Mari kita bahas satu-satu, yaitu ada total revenue atau TR, average revenue atau ER, dan marginal revenue atau MR. Total revenue yaitu penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Ya, namanya total revenue berarti kan total pendapatannya, dapat dicari dengan P dikali Q atau price dikali quantity. Harga dikalikan dengan kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu average revenue atau ER, yaitu penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Dapat dicari dengan total revenue dibagi quantity. Yang ketiga yaitu marginal revenue atau MR, yaitu penambahan penerimaan total akibat dari penambahan jumlah barang yang dijual. Dapat dicari dengan cara delta TR dibagi dengan delta Q. Sekarang kita akan membahas tentang laba maksimum. Setiap perusahaan pasti menginginkan laba yang tinggi dari hasil produksinya tersebut. Pada tingkat produksi berapapun, pengusaha pasti menginginkan jumlah penerimaan yang melebihi jumlah biaya untuk memproduksi output tersebut. Hal ini disebut laba atau profit. Laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Penambahan produksi dapat menurunkan harga jual, yang diharapkan mampu menaikkan penjualan dan menciptakan keuntungan. Namun, penurunan harga jual tidak selalu mendatangkan keuntungan. Pada titik tertentu, peningkatan produksi dapat menurunkan penjualan dan menciptakan kerugian. Ya, kalian dapat dilihat di tabel itu ya. Penurunan harga jual di kolom harga itu kan harganya selalu menurun seiring dengan kuantitasnya yang bertambah. Penambahan produksi itu dapat menurunkan harga jual turun itu diharapkan penjualannya naik dan menciptakan keuntungan. Tapi ada kalanya saat harga turun itu penjualan juga naik tapi tidak mendapatkan keuntungan karena harga yang terlalu murah. Nah, pada titik tertentu peningkatan produksi dapat menurunkan penjualan dan menciptakan kerugian, malah menciptakan kerugian. Karena total cost-nya lebih besar daripada total revenue-nya. Pada tabel 3.5 kita dapat melihat bahwa keuntungan maksimum terjadi saat produksi di kuantitas 6 atau 6 barang atau jasa. Pada saat perusahaan dapat produksi dan jual 6 unit tersebut, maka perusahaan mendapatkan laba maksimum yaitu 27. Dilihat di kolom TR-TC. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa TR-TC itu laba ya. Laba maksimumnya di 27 tersebut. Apabila perusahaan meningkatkan produksi lagi, maka keuntungan yang didapat akan lebih sedikit. Kita coba melihat di kuantitas yang 7. Di kuantitas yang 7 itu TR-TC malah 24, lebih kecil daripada saat kuantitas 6 yaitu 27. Di situ berarti keuntungan yang didapat akan lebih sedikit. Kondisi yang menunjukkan titik keuntungan maksimum berada di titik di mana MR sama dengan MC. Berarti titik keuntungan maksimum itu berada di titik MR sama dengan MC ya. Saat MR lebih besar daripada MC, perusahaan masih memiliki kemungkinan menambah unit produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dapat kalian lihat itu saat MR lebih besar daripada MC, di yang tabel B itu kan MR kalau sebelum di titik keuntungan maksimum itu kan MR lebih besar daripada MC ya. Nah, itu tuh perusahaan masih memiliki kemungkinan untuk menambah unit produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Namun saat MR kurang dari MC, perusahaan lebih baik mengurangi produksi karena saat itu tambahan keuntungan menjadi lebih kecil
akibat tambahan biaya yang lebih besar. Dapat dilihat itu setelah titik keuntungan maksimum, MR kan ada di bawah MC ya. Nah, itu lebih baik perusahaan itu mengurangi produksi karena saat itu tambahan keuntungan menjadi lebih kecil akibat tambahan biaya yang lebih besar.